Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman-teman di video kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas langkah-langkah dalam membuat visualisasi data menggunakan Looker Studio dari data yang sudah bersih atau sudah dilakukan preprocessing sebelumnya. Tujuannya untuk melihat tren maupun persebaran data secara lebih efektif yang nantinya memudahkan kita dalam melakukan analisis data dan pengambilan strategi maupun kebijakan. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan Looker Studio untuk pembelajaran ini? Nah, alasannya di sini karena platform ini sangat powerful untuk membuat visualisasi data yang interaktif dan informatif. Selain itu, Looker Studio bisa diakses juga secara online, sehingga tidak perlu menginstal aplikasi tambahan untuk membuat visualisasi data. Nah, video kali ini juga kita akan belajar cara mengimpor data, membuat grafik-grafik yang membantu kita dalam menganalisis data secara lebih efektif. Jadi, pastiin teman-teman mengikuti setiap langkahnya ya. Oke, yang pertama di sini kita mengimpor datanya menggunakan Google Drive terlebih dahulu. Jadi di sini kita upload dulu datanya, baru lalu upload file, kemudian cari data yang akan kita visualisasikan, open, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita jadikan format Excel ini ke dalam format spreadsheet terlebih dahulu. Nah, di sini formatnya masih Excel ya, kita jadikan spreadsheet terlebih dahulu. Dengan cara kita ke file, kemudian simpan sebagai Google Spreadsheet. Nanti di sini akan muncul dua filenya. Setelah itu kita ke Looker Studio, klik tambah, laporan kosong. Nah, kita hubungkan ke Google Spreadsheet. Cari datanya, biasanya langsung ada di sini. Lembar kerjanya sheet 1, opsinya yang ini yang di checklist, kemudian tambahkan. Nah, tandanya data kita sudah berhasil terhubung ke Looker Studio, nanti di sini akan muncul tidak error. Kalau error seperti kemarin, kita bisa ke aset, kemudian kelola sumber daya yang ditambahkan. Di sini klik edit, terus edit koneksi, dan kita reconnect lagi atau hubungkan kembali. Lanjutkan dan selesai. Nah, setelah itu kita bisa membuat grafik-grafik yang menarik sesuai dengan kebutuhan analisis teman-teman. Pertama, di sini aku mau pakai tabel dulu yang ini. Aku mau simpan tabel ini di bagian bawah. Kemudian untuk metriknya, ini dimensinya kan importer ya. Untuk metrik atau value-value yang ingin ditambahkan di tabel ini bisa disesuaikan juga.
Ini record count berarti jumlah negara atau importer berapa aja sih yang ada dalam data. Misal di sini ada Ukraina. Berarti ada 5 banyaknya Ukraina dalam data. Kemudian misal di sini aku mau pakai tahun. Tambahkan ke metrik. Terus ada word ground-nya. Yang root count-nya bisa dihapus. Terus quantity. Misalnya tambahan lagi country-nya. Import US. Ini untuk metrik-metriknya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sesuai dengan data yang sudah diberikan. Nah, untuk metrik di sini kan jumlah semua ya, itu juga bisa disesuaikan. Misalnya, kuantitinya mau rata-rata. Terus untuk year-nya, min atau max. Terus untuk country goal-nya juga bisa disesuaikan. Misalnya di sini mau rata-rata. World-nya juga mau rata-rata. Terus AHS dan MFR-nya mau rata-rata juga. Nanti akan terganti secara otomatis. Nah, kemudian untuk menambahkan diagram, kita bisa klik tambahkan diagram di sini. Kita pilih mau pakai diagram apa aja. Misal di sini mau pakai diagram lingkaran. Di sini ada 2 ya, bisa pakai yang diagram lingkaran yang ini atau mau pakai yang bentuknya donat. Misal aku mau pakai yang donat aja. Klik dulu di mana aja. Kemudian disesuaikan metriknya ya. Di sini dimensinya importer atau yang mau kita bagi tuh apa aja sih? Nilainya itu masuk ke metrik. Misal aku mau membagi berdasarkan quantity. Masukin ke sini. Dan metriknya yang ini bisa disesuaikan juga. Aku mau rata-rata. Nanti grafiknya akan jadi seperti ini. Nanti di sini dikasihnya negara Jepang yang paling banyak mengimpor. Bisa kita tambahkan lagi nih, misalnya mau pakai diagram garis. Ya, ini. Nah, dimensinya, misal aku mau pakai tahun. Nah, metriknya quantity. Dan di sini misal rata-rata ya lagi. Nah, ini kalau dianalisis berarti dari tahun ke tahun quantity atau permintaan barangnya itu semakin menurun. Oke, di
Looker Studio ini juga kita bisa membuat dashboard ya. Misalnya ini kita mau tambahin kontrolnya. Untuk mengontrol data apa aja sih yang mau kita tampilkan. Nah, biasanya aku pakai menu drop down. Kita klik di sini. Yang mau dikontrol, misalnya di sini importernya. Kita drag importer ke kolom kontrol. Terus mau nambahin lagi nih, misalnya berdasarkan tahun. Nah, ini udah tahun. Terus, misal kita mau nambahin judul. Kita ke teks. Kita misal tempatkan di sini. Misal analisis. Untuk mengedit jenis hurufnya maupun ukurannya, bisa ke property text. Di sini, di ukuran hurufnya, bisa dipilih. Kalau ukuran jenis hurufnya, misal aku mau pakai tato dan di blok. Misalnya kita mau cek ya di sini. Sorry. Oke, sekarang kita misal mau cek. Cuman mau menampilkan Aruba aja. Nah, di sini tampilannya akan yang muncul Aruba aja, terus ini merupakan quantity dari tahun ke tahun yang dibutuhkan Aruba. Nah, ini detailnya, word-nya berapa, country-nya berapa, tahunnya berapa, MFN sama AHES-nya juga berapa. Oke, untuk mengembalikannya bisa klik lagi. Dan klik semua. Nah, terus misal di sini mau nambahin diagram lagi. Biasanya aku pakai kartu skor. Total. Misal kita tambahin di sini.
Nah, misal kartu skor yang ini untuk menampilkan jumlah dari kuantitinya, sedangkan yang ini misalnya untuk menampilkan import US thousand-nya. Kita drag masukkan ke metriknya. Seperti itu. Selanjutnya, misal di sini aku tambahin lagi satu diagram, misalnya batang. Untuk menampilkan word growth-nya. Masuk ke metrik. Ini dihapus. Ini sesuaikan lagi nih. Misal rata-rata juga. Dimensinya aku pakai aja ya. Nah, overall ini udah jadi. Nah, untuk tampilannya lebih menarik, ini bisa disesuaikan. Ini agak turun lagi ya. Misal untuk tampilan warnanya, kita klik yang pertama nih tabelnya. Kita ke gaya. Dari sini bisa disesuaikan. Ini bisa disesuaikan mau seperti apa tampilannya. Misalnya di sini fontnya tetap hitam, terus karena ini agak terlalu sempit, bisa disesuaikan juga. Nah, di sini warna tabel ya. Ini untuk warna latar header. Misal pakai warna ungu. Terus ini warna baris ganjil, misalnya putih. Nah, ini warna batasnya, nggak usah aja, ini baris genap. Misalnya pakai ungu juga nih. Jadinya nanti kayak gini. Nah, untuk ini juga sama, untuk ke diagram garisnya. Garisnya misal ini diganti ya, jadi disesuaikan, disamakan. Nah, terus ini juga sama. Misalnya pakai satu warna. Warnanya apa? Kita pilih
Ini juga sama, kita klik. Ini juga bisa diubah warnanya ke gaya. Di sini saya ganti nih warna batasnya, bisa disamain. Ya, ini juga sama. Terus untuk mengubah warna temanya atau warna latar belakangnya, kita pilih tema dan tata letak, sesuaikan. Nah, latar belakang laporan, misalnya nanti akan berubah kayak gini. Oke, ini misal mau diganti juga nih, karena ini kan transparan ya, ke gaya. Sama kayak drop down yang tadi. Misalnya ke sini, terus pilih ini. Ini juga sama. Ini sama. Labelnya, ini kan hitam ya, misal mau ganti putih juga bisa. Putih. Nah, ini juga yang lainnya bisa disesuaikan. Oke, kalau udah, misalnya kita mau lihat tampilan secara keseluruhannya, kita klik lihat. Jadinya nanti akan kayak gini. Kita bisa atur-atur, jadinya hanya 2021 aja nih misalnya. Kita bisa menganalisis di tahun 2021 yang paling banyak melakukan impor kuantitinya itu ada di negara Jepang misalnya. Terus ini untuk detail-detailnya, Angola itu kuantitinya berapa untuk tahun 2021, grow country sama world-nya berapa, AHS dan FN-nya berapa, dan ini bisa dijadikan evaluasi maupun analisis untuk mencari market potensial ya, sesuai dengan studi kasusnya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam membuat visualisasi data dan membantu tugasnya masing-masing. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya melalui kolom komentar ataupun bisa menghubungi aku secara langsung. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.